Selamat pagi Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG tahun 2020. Perkenalkan, saya Imade Krisna Dwi Payana, mahasiswa PPG kelas Matematika 2 Universitas Negeri Malang tahun 2020 dengan NIM 203 125 778 359. Ini adalah kartu peserta ujian saya. Saya bertugas di SMK PGRI 2 Negara, sebuah sekolah SMK swasta di Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Video berikut adalah praktik pembelajaran yang direkam pada tanggal 17 November tahun 2020 dengan materi ajar nilai rata-rata untuk SMK kelas 12. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini ya? Baik. Sehat. Oke, jadi semuanya nampak cerah ya pagi hari ini ya. Oke, bagaimana suara saya? Apakah terdengar jelas di situ? Jelas Pak, jelas Pak. Dengar. Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Ya. Baik. Jadi sebelum kita mulai, jadi saya pantau di sini pada partisipan ya. Ini masih ada beberapa siswa yang belum hadir ini ya. Oke, nanti kita tunggu saja di pembelajaran. Sehingga nanti saya harapkan semuanya bisa hadir begitu ya. Oke. Untuk hari ini ya, jadi pembelajaran hari ini adalah kelanjutan dari pembelajaran statistika yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Jadi saya minta satu siswa ya untuk memimpin berdoa ya. Oke, silakan Chandra ya, silakan Chandra pimpin teman-temannya untuk berdoa supaya kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Silakan Chandra. Untuk mulai pembelajaran hari ini, berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Chandra ya. Jadi kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Oke, saya akan share dulu PowerPoint ya. Bagaimana anak-anak terlihat layarnya? Terlihat, Pak. Lihat Pak. Terlihat, Pak. Baik. Baik, jadi yang pertama sebelum kita mempelajari materi kita hari ini, saya ingin tahu bagaimana pengetahuan kalian terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan sebelumnya ya. Oke, jadi masih ingat kalian tentang ini? Apa ini ya? Tabel distribusi frekuensi. Oke, tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi ini kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi dia punya unsur-unsur ya. Yang pertama ada tepi ya. Jadi ada tepi bawah pertama. Siapa ingin menyampaikan tepi bawah dari tabel ini? Ya, Pak. Ya, silakan. Rumus mencari tepi bawah yaitu batas bawah dikurang 0,5. Ya. Kelas pertama berapa? Ini siapa ini? Kelas pertama 11 dikurang 0,5 sama dengan 10,5. Ya. Kelas keempat berapa?
26 dikurang 0,5 sama dengan 25,5. Oke, bagus sekali. Siapa ini? Putri Dinda ini ya? Ya, Pak. Ya, berikan tepuk tangan untuk Putri Dinda ya. Oke, bagus sekali. Jadi kita sudah mempelajari itu, berarti sudah paham tentang bagaimana mencari tepi bawah, yaitu batas bawah kurang 0,5. Nah, sekarang tepi atas. Siapa yang ingin menyampaikan tepi atas? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Erika. Erika. Silakan Erika. Tepi atas, kelas pertama apa? 15,5. 15,5. Kelas kedua? 20,5. 20,5. Kelas terakhir? 35,5. Oke, berarti sudah bagus, sudah paham untuk Erika ya. Yang lain sudah paham Iya, juga? Pak. Sudah. Nah, Sudah. caranya ya untuk mencari tepi atas itu adalah batas atas tambah 0,5. Jadi ini ya. 5. Oke, sekarang selanjutnya kita punya lagi unsur yang lain yaitu nilai tengah. Siapa bisa menyampaikan nilai tengah? Saya, Pak. Ya, silakan. Hepita ini ya. Iya. 11 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 26 dibagi 2 sama dengan 13. Oke, untuk kelas pertama betul. Kelas kedua? 16 ditambah 20 sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18. Oke, betul. Bagus sekali itu Evita ya. Berikan tepuk tangan untuk Evita ya. Yang lain sudah tahu ya caranya ya, yang lain ya. Jadi ingat, kalau kita mencari nilai tengah, itu kita menjumlahkan batas bawah dan batas atas bagi 2. Ya, sudah paham berarti. Oke, sekarang dari tabel ini kita bisa menyajikan tabel ini menjadi histogram. Sudah kita pelajari ya. Bagaimana caranya menyajikan? Coba. Siapa bisa? Ya, silakan. Nampaknya sinyalnya jelek ini ya. Silakan. Silakan. Atau yang lain dulu, silakan. Coba siapa bisa lagi? Yang lain. Erika, coba Erika. Erika, coba sampaikan bagaimana cara kita membuat histogram Erika dengan menggunakan apa saja? Saya, Pak. Oke, Evita, boleh Evita. Gimana caranya Evita? Di garis vertikal berisi nilai frekuensi, di garis horizontal menggunakan tepi atas dan tepi bawah. Iya, bagus sekali ya Evita ya. Jadi kalau kita membuat histogram, kita menggunakan tepi ini dan juga frekuensinya. Jadi kalau kita susun nanti tabel ini dalam histogram seperti ini. Ya, nah, ini dia histogramnya ya. Ini histogramnya. Ya. Oke, yang lain bisa ya? Nanti membuat histogram sudah bisa ya pada pertemuan sebelumnya. Oke, saya lanjutkan sekarang ya. Saya lanjutkan. Jadi tujuan kita mempelajari materi hari ini ya. Jadi tujuan kita mempelajari materi hari ini, kita memiliki beberapa tujuan di sini. Jadi yang pertama nanti anak-anak diskusi dan kerja kelompok nanti ya. Menggunakan WA Group, itu diharapkan nanti anak-anak dapat menganalisis nilai rata-rata data tunggal dengan cermat dan kritis ya. Kemudian nanti anak-anak melalui diskusi dan juga menonton video, nanti video akan disematkan linknya. Nanti anak-anak diharapkan dapat menentukan nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi secara kreatif dan bertanggung jawab ya. Kemudian melalui diskusi dan membaca bahan ajar, nanti saya juga sudah akan mengirimkan bahan ajar nanti ya pada Google Classroom. Itu nanti anak-anak diharapkan dapat menentukan nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk histogram secara kreatif dan bertanggung jawab ya. Kemudian nanti juga melalui diskusi dan juga eksplorasi internet, jadi anak-anak bisa browsing nanti, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual, jadi permasalahan nyata ya, kontekstual itu nyata, terkait dengan nilai rata data tunggal secara kreatif dan disiplin. Dan yang terakhir nanti melalui diskusi dan eksplorasi internet, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan nyata
terkait dengan nilai rata-rata data berkelompok dengan cermat dan bertanggung jawab. Jadi ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Maka nanti semuanya dapat memenuhi tujuan kita, capaian tujuan kita ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, manfaat kita mempelajari, apa sih manfaat kita mempelajari materi ini? Itu kita harus tahu dulu ya. Jadi kita harus tahu manfaat kita mempelajari materi kita hari ini. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat sekaligus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data, jadi manfaat kita mempelajari ukuran pemusatan data, adalah untuk membandingkan dua populasi atau sampel, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing populasi atau masing-masing anggota dari sampel. Jadi karena kita sulit nanti membandingkan, sehingga kita menggunakan ukuran pemusatan data untuk membandingkannya. Nilai ukuran pemusatan data ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai dari data yang bersangkutan. Jadi seluruh nilai dapat diwakili oleh ukuran pemusatan data. Itu ya, itu manfaat dari kita mempelajari ukuran pemusatan data. Nah, kemudian ukuran pemusatan data yang paling banyak digunakan nanti adalah median, min, dan modus. Ya, median, min, dan modus. Nah, untuk hari ini kita mempelajari min atau nilai rata-rata. Jadi demikian ya untuk manfaat pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat termotivasi untuk mempelajari materi ini sehingga dapat memahaminya. Oke, nanti rumusnya nanti ini dapat anak-anak download nanti ya, baik di bahan ajar maupun PowerPoint ini dapat di-download nanti di Google Classroom ya. Nah, perlu saya sampaikan sekarang bagaimana agenda kita untuk hari ini ya, agenda pembelajaran kita hari ini saya sampaikan di sini. Jadi yang pertama nanti anak-anak dapat melakukan literasi di sini ya. Literasi dengan membaca materi dari berbagai sumber belajar, baik sumber belajar yang saya berikan pada Google Classroom ya. Nah, saya sudah mengupload itu baik berupa bahan ajar, kemudian PowerPoint juga di sana. Kemudian setelah itu nanti anak-anak diskusi kelompok nanti di sini diskusi kelompok ya, mengerjakan LKPD. LKPD itu juga nanti anak-anak download dulu di Google Classroom. Setelah anak-anak diskusi kelompok, nanti anak-anak presentasi kembali dengan Zoom meeting. Jadi nanti kita akan kembali ke Zoom meeting setelah selesai mengerjakan LKPD. Ya, jadi nanti presentasi setiap kelompok. Setelah itu, baru nanti anak-anak saya berikan kuis ya sebagai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Itu ya, itu sebagai agenda aktivitas kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang belum memahami dulu tentang agenda kita hari ini? Sudah jelas anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Sudah jelas ya. Oke, saya stop sharing dulu. Jadi itu agenda kita hari ini. Nah, ingat nanti anak-anak untuk absen dulu sebelum berdiskusi, nanti absen dulu. Absennya sudah saya kirimkan linknya juga di Google Classroom. Jadi itu ya. Baik, jadi untuk Zoom meeting pertama ini saya akhiri dulu. Nanti silakan langsung masuk ke Google Classroom ya. Setelah itu baru memulai diskusi. Oke, jadi untuk Zoom meeting pertama ini saya akhiri ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi.
anak-anak? Pagi. Ya, bagaimana suara saya bisa terdengar ya? Sudah Pak, sudah jelas. Oke. Baik, jadi kita kali ini Zoom meeting kedua ya. Baik, jadi tadi saya sudah memantau anak-anak semua dalam grup diskusi dan sudah bagus ya, semuanya sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan juga sudah mengirimkan bagaimana hasil diskusinya. Nah, jadi sekarang anak-anak silakan mempresentasikan hasil diskusi itu. Ya, jadi silakan presentasikan masing-masing permasalahan kita akan bahas. Nanti kelompok lain bisa menanggapi. Oke, jadi untuk yang pertama saya berikan kesempatan dulu. Siapa yang ingin? Atau silakan hidupkan mic-nya kalau berbicara ya, silakan. Kelompok 6 Pak. Oke, silakan kelompok 6 ya. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan permasalahan 1. Di mana untuk yang pertama kita dalam tahap membuat tabel, di mana nilainya terdapat diambil dari nilai-nilai yang ada di atas, kemudian nilai frekuensinya adalah jumlah nilai tersebut, seperti nilai 4 jumlahnya 4, nilai 5 jumlahnya 5, nilai 6 jumlahnya 3, nilai 7 jumlahnya 2, nilai 8 jumlahnya 2, nilai 9 jumlahnya 4. 4 dikali frekuensi. Hasilnya adalah 16, 5 dikali 5, 25, 6 kali 3, 18, 7 kali 2, 14, 8 kali 2, 16, 9 kali 4 sama dengan 36. Di sini jumlah frekuensinya ada 20, sedangkan untuk mencari nilai rata-ratanya, di mana jumlah keseluruhan daripada nilai dibagi dengan frekuensi, seperti yang ada bagian kanan. 4 tambah 4 sampai dengan 9 tambah 9 itu dijumlahkan dengan totalnya 125. Rumusnya adalah 125 dibagi 20 sama dengan 6,25. Jadi nilai rata-rata pada permasalahan 1 adalah 6,25. Oke, jadi permasalahan 1 ini ada 2 cara kan ya. Kita menggunakan yang pertama di sini tanpa tabel dan juga dengan tabel ya, kelompok 6 ya. Ya, Pak. Bagaimana jawabannya sama atau beda kelompok 6? Dengan menggunakan 2 cara ini, baik menggunakan tabel atau yang non-tabel, itu hasilnya sama. Oke, baik. Itu ya. Cuman non-tabel itu lebih dipermudah. Oke, jadi itu dari kelompok 6. Nah, sekarang silakan dulu kelompok lain yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 2 coba ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2. Jadi kita akan bandingkan nanti jawaban dari kelompok 6 dan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 bisa presentasikan hasil permasalahan 1. Nilai ulangan akhir semester 5, 4, 5, 5, 7, 5, 8, 4, 8, 4, 9, 6, 9, 5, 9, 6, 6, 7, 9, 4. Ditambah 5, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 5, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 9, ditambah 9, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 4, dibagi 20. Hasilnya 125 dibagi 20 sama dengan 6,25. Dan cara tabel XI 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya 4, 5, 3, 2, 2, 4. XI dikali FI 16, 25, 18, 14, 16, 36. Hasil FI sama dengan 20. Hasil XI dikali FI sama dengan 125. Mencari nilai XI dikali FI dibagi FI. 125 dibagi 20 sama dengan 6,25. Oke, baik. Itu dari kelompok 2. Hasilnya sama seperti kelompok 1 hasilnya ya? Ya, sama Pak. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ke permasalahan 2 ya. Kelompok 1 ya, silakan. Saya dari kelompok 1. Jadi cara mencari tepi kelas yang tepi bawah dikurang 0,5, yang tepi atas ditambah 0,5.
Jangan 0,5, 0,5. 0,5. Nilai tengah yang saya dapatkan 18, 23, 28, 33, 38. FI-nya 19, 15, 21, 16, 9. FI kali XI 342, 345, 588, 528, 342. Menggunakan rumus sigma FI sama dengan 80. Sigma FI kali XI sama dengan 2145. Hasilnya dibagi mendapatkan nilai rata-rata 26,81. Oke, baik. Itu dari kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 1. Nah, sekarang kita tampilkan lagi dari kelompok lain ya. Perwakilan dari kelompok 4, titik tengah 18, 23, 28, 33, 38. FI 19, 15, 21, 16, 9. FI, XI 342, 345, 588, 528, 342. Higma FI sama dengan 80, Higma FI, XI sama dengan 2145. Higma FI kali FI, XI dibagi dengan Higma FI. 2145 dibagi 80 sama dengan 26,8125. Jadi rata-rata umur dari 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya adalah 26,8125. Baik, terima kasih dari kelompok 4 ya. Jadi kita lihat tadi perbedaan jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 4 itu hanya terletak pada desimalnya, koma ya. Kelompok 1 tadi membulatkan, kelompok 4 tidak dibulatkan. Baik, bagaimana kelompok lain jawabannya? Apakah berbeda dengan itu? Sama, Pak. Sama ya. Oke, baik, sudah bagus ya. Jadi sudah bagus, semuanya sudah kita menentukan nilai rata-rata data berkelompok. Nah, sekarang lanjut ke permasalahan 3. Berat 30 sampai 34, tepi kelasnya 29,5 sampai 34,5. 35 sampai 39, tepi kelasnya 34,5 sampai 39,5. 40 sampai 44, tepi kelasnya 39,5 sampai 44,5. 45 sampai 49, tepi kelasnya 44,5 sampai 49,5. 50 sampai 54, tepi kelasnya 49,5 sampai 54,5. 55 sampai 59, tepi kelasnya 54,5 sampai 59,5. 60 sampai 64, tepi kelasnya 59,5 sampai 64,5. Didapatkan XI atau nilai tengah 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62. Untuk FI kali XI 64, 185, 336, 564, 312, 228, 186. Jumlah dari XI 329 dan jumlah dari FI kali XI 1875. Dari hasil tersebut, sigma FI kali XI dibagi sigma FI sama dengan 1875 dibagi 40 sama dengan
46,87. Baik, itu ya dari kelompok 3 tadi ya sudah menyampaikannya. Terima kasih untuk kelompok 3. Baik, kita coba lagi presentasi dari kelompok lain untuk membandingkan hasilnya ya. Nah, dari kelompok 4 ya. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 4. Yang saya dapatkan yaitu berat badan 30 sampai 34, tepi kelas 29,5 sampai dengan 34,5. 35 sampai 39, tepi kelas 34,5 sampai dengan 39,5. 40 sampai 44, tepi kelas 39,5 sampai 44,5. 45 sampai 49, tepi kelas 44,5 sampai 49,5. 50 sampai 54, tepi kelas 49,5 sampai 54,5. 55 sampai dengan 59, tepi kelas 54,5 sampai 59,5. 60 sampai 64, tepi kelas 59,5 sampai dengan 64,5. Adapun XI 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62 yang berjumlah 329. FI kali XI 64, 185, 336, 564, 312, 228, 186 yang berjumlah 1.870. Situ hasilnya bagaimana kelompok yang sudah menyajikan? Hasilnya sama Pak. Sama ya. Oke, sama. Jadi bagus sekali ya, nampaknya sudah paham ini dengan menentukan rata-rata dari histogram yang diberikan. Jadi sekarang kita lanjutkan ke kesimpulan ya. Silakan nanti anak-anak sampaikan kesimpulan yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini ya. Coba silakan, siapa yang mau menyampaikan? Coba Erika, coba sampaikan kesimpulannya, Erika. Iya, Pak. Baik, saya akan sampaikan kesimpulan. Pertama, langkah-langkah menentukan rata-rata data tunggal, menjumlahkan semua data dibagi dengan banyak data. Kedua, langkah-langkah menentukan rata-rata data disajikan dalam distribusi frekuensi adalah dengan menentukan XI, kemudian menentukan XI kali FI, kemudian menggunakan rumus sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Ketiga, langkah-langkah menentukan rata-rata dalam histogram adalah menyajikan data itu dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian langkahnya sama seperti mencari rata-rata pada tabel distribusi frekuensi. Baik, bagus sekali ya. Berikan dulu tepuk tangan untuk Erika ya, sudah menyampaikan kesimpulan ya. Terima kasih ya. Bagaimana Putri Dinda? Coba kesimpulannya bagaimana? Apa kesimpulan dari Erika? Apakah setuju atau berbeda kesimpulannya? Putri Dinda? Setuju, Pak. Sama, Pak. Oke, baik. Ini bagus sekali ya. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Erika sudah benar ya, bahwa dalam kita menentukan nilai rata-rata atau min, jadi itu dapat kita gunakan jumlah data dibagi dengan banyak data, begitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan rumus pada data berkelompok, itu kita menggunakan rumus. Jadi kalau kita menghitung min pada data berkelompok, kita gunakan rumus sigma XI kali FI per sigma FI. Gitu ya. Kalau kita misalkan diberikan histogram, kita harus rubah dulu menjadi data dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi itu yang dapat kita simpulkan untuk hari ini ya. Untuk pelajaran hari ini. Baik. Jadi nanti anak-anak akan diberikan kuis ya sebagai penilaian dari hasil kita belajar hari ini sebagai evaluasi. Kemudian nanti
silakan jawab itu pada Google Classroom ya, dijawab di situ. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak ya, pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data yang lain, yaitu median dan juga modus nanti ya, itu ya. Kemudian nanti silakan anak-anak sebagai pekerjaan rumah nanti ya, silakan kalian cari permasalahan, menghitung nilai rata-rata untuk data tunggal maupun kelompok, itu kalian kerjakan kembali supaya lebih paham ya. Bagaimana anak-anak dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Sudah jelas ya tentang apa yang akan dilakukan? Sudah jelas? Sudah, Pak. Ya, baik ya. Baik, untuk hari ini sebelum saya akhiri, silakan dulu pimpin doa ya. Nah, coba Diarsana pimpin doanya coba. Ya, Pak. Baik, untuk semuanya teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan memimpin doa ke depan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa saya pimpin. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Darsana ya. Baik, Ya, jadi Pak. pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Tetap nanti anak-anak tetap semangat belajar dari rumah ya. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Semoga semua dalam keadaan sehat untuk bertemu kita di pertemuan selanjutnya. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak.